warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang Pak Guru sayangi, anak-anak hebat kelas 1 SD Mutual, kelas Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan Al-Qudus. Berjumpa kembali dengan Pak Indro dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita sampai pada tema yang ke-7. Subtema yang pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anakku semuanya, kita akan belajar tentang makhluk hidup dan juga ciri-cirinya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita terlebih dahulu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ilmu yang penuh berkah. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Nah anak-anak, seperti tadi Pak Guru katakan bahwa pagi ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Nah anak-anak, tahukah anak-anak apa itu makhluk hidup? Nah, kita akan pelajari apa itu makhluk hidup. Namun anak-anak, sebelum kita mengetahui semuanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta ini terbagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, makhluk tak hidup apa itu? Makhluk yang tidak bernyawa. Ciri-cirinya makhluk tak hidup atau benda mati, ya, itu satu, tidak bernafas tentunya, tidak butuh makan, tidak juga butuh minum, tidak tidur, tidak berkembang, dan tidak bergerak. Itu namanya makhluk tak hidup. Nah, selain itu, Allah juga menciptakan makhluk hidup. Apa saja yang Allah ciptakan makhluk hidup di dunia ini? Di antaranya adalah binatang atau hewan. Nah, hewan atau binatang ini termasuk makhluk hidup. Karena apa? Karena binatang atau hewan ini pastilah membutuhkan makan, butuh minum, bisa bergerak, bisa berkembang, dan tumbuh. Yang tadinya kecil tumbuh menjadi besar, yang tadinya anak-anak tumbuh menjadi dewasa, yang tadinya sedikit berkembang menjadi banyak. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebagai contoh adalah ini. Nah, ini apa anak-anak? Ini adalah kucing. Ini kucing kesayangan Pak Indro, namanya Moza. Nah, Moza ini adalah juga makhluk hidup. Karena apa? Moza bisa bergerak, Moza bisa berlari, Moza butuh makan, Moza butuh minum, dan Moza tumbuh. Ketika dulu Pak Indro rawat masih kecil, sekarang sudah menjadi besar. Hai teman-teman, namaku Moza. Salam kenal dari Moza. Dadah. Nah, ini termasuk Moza tadi, si kucing adalah binatang yang merupakan makhluk hidup. Itu salah satu contoh makhluk hidup yang berupa binatang atau hewan. Ada lagi Pak Guru contohkan nanti. Nah, salah satu contoh lagi anak-anak, yaitu ini adalah binatang atau hewan piaraan. Ini adalah ayam. Ini adalah ayam kesayangan Pak Indro juga, namanya Bejo. Hei Bejo, halo Bejo. Nah, Bejo ketika dulu Pak Indro pelihara waktu itu masih kecil, tetapi sekarang sudah tumbuh besar, sudah menjadi ayam jantan. Nah, inilah juga salah satu juga contoh makhluk hidup. Karena apa? Bejo butuh makan. Bejo butuh makan ya Bejo ya. Ya.
bejo juga butuh minum. Bejo bisa tumbuh menjadi besar. Dulu kecil menjadi besar dan menjadi besar dan tumbuh terus seperti ini. Ya, sehat terus ya bejo ya, makan yang banyak supaya menjadi tumbuh lebih besar lagi. Selain itu anak-anak, nah di sini juga Pak Guru punya tanaman. Nah, ini namanya bunga mata kucing. Nah, tanaman ini atau tumbuhan ini adalah juga termasuk makhluk hidup. Butuh minum, Pak Guru harus menyiram, butuh makan, Pak Guru harus memberi pupuk dan sebagainya. Nah, dulu ketika belum tumbuh menjadi sebesar ini, dulu Pak Guru menanamnya masih kecil. Lama-lama Pak Guru kasih pupuk, disiram setiap hari, akhirnya tumbuh menjadi besar seperti ini. Nah, inilah tanaman ini juga termasuk makhluk hidup anak-anak. Nah, termasuk juga manusia. Manusia adalah makhluk hidup. Karena apa? Termasuk Pak Indro. Anak-anak juga, ayah, ibu, dan semuanya manusia adalah makhluk hidup. Karena apa? Manusia butuh makan. Manusia butuh minum. Manusia bisa bergerak. Manusia butuh tidur, butuh istirahat, tumbuh dari kecil menjadi besar. Nah, dulu Pak Indro juga dilahirkan masih bayi, kemudian dirawat oleh orang tuanya Pak Indro, dibesarkan, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi dewasa, dan sekarang Pak Indro menjadi orang tua. Inilah termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Nah, satu, bergerak. Ya, ciri-ciri makhluk hidup satu, bergerak. Yang kedua, butuh makan. Yang ketiga, butuh minum. Yang keempat, mengalami pertumbuhan. Yang kelima, mengalami perkembangan atau berkembang biak. Nah, itu anak-anak diantaranya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tentunya di anak-anak, di sekeliling anak-anak, di sekitar anak-anak, ataupun juga di rumah anak-anak, banyak terdapat makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup. Ya, kalau di sini sebagai contohkan Pak Guru. Nah, ini adalah apa? Kerikil, atau juga di sini ada batu. Nah, batu kerikil itu benda mati. Kemudian Pak Guru juga duduk di atas kursi. Kursi ini juga adalah benda mati. Karena apa? Kursi, batu, tanah, semuanya ini tidak bergerak, tidak butuh makan, tidak tumbuh, dan tidak berkembang. Nah, coba anak-anak amati benda apa saja yang ada di rumah anak-anak, baik itu benda mati maupun benda hidup, makhluk tak hidup dan makhluk hidup. Ya, sebutkan nanti anak-anak, tulis dalam buku anak-anak di rumah ataupun di sekeliling rumah, cari dan tulis mana makhluk tak hidup dan makhluk hidup, mana benda mati dan mana benda hidup. Nah, sekian dulu anak-anak pelajaran Pak Indro pada kesempatan hari ini, belajar tentang makhluk hidup, makhluk tak hidup, dan juga ciri-cirinya. Nah, kiranya anak-anak sudah paham dan sudah mengerti. Maka tugas yang Pak Guru sampaikan tadi kerjakan dengan baik. Apabila ada salah kata dari Pak Indro, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.